Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini ada yang mau sedikit saya jelasin terkait administrasi ya. Jadi kalau kita bicara soal administrasi, apalagi di perusahaan data seperti ini ya, semuanya kalau bisa sih rapi. Ini rapi dalam artian gini. Kenapa harus rapi? Karena pertama kita ini ngurusin data, data itu banyak. Kalau misalkan kita nggak rapi, itu nanti kita yang bingung sendiri. Kedua, biasanya setiap tahun itu ada audit. Audit itu ada audit internal, ada eksternal. Nah, setiap tahun biasanya dilakukan audit internal terlebih dahulu. Biasanya juga ada orang yang diutus untuk ngaudit kita. Bisa, ya saya sudah beberapa kali di audit. Internal, eksternal, internal biasanya sama Mas Akik, tahu Mas Akik? Orang Kual, Pak Karma pernah ngaudit juga, Pak Yuris pernah juga gitu. Dan untuk yang eksternalnya, biasanya audit itu datangnya dari QC, cuma maksudnya QC juga harus bisa rapih gitu. Nah, untuk eksternalnya, yang audit itu adalah orang luar, orang Hong Kong gitu. Dari pertama saya masuk 2019 itu saya udah langsung diaudit sama orang Hong Kong. Jadi orang Hong Kongnya bisa jadi datang ke sini, ketemu langsung sama kita, atau mungkin kita nanti by Zoom gitu. Biasanya yang ditanyakan adalah mana nih QC report final, mana nih LK, mana nih mungkin NWB. Nah, kriteria-kriteria apa aja yang ditanyakan itu tergantung sama yang audit. Biasanya udah diinfokan terlebih dahulu. Dan biasanya project-project yang ditanyakan, ini kan biasanya yang ditanyakan itu kan per project ya. Nah, biasanya project-project yang ditanyakan itu aja adalah project-project yang sederhana. Cuma tidak menutup kemungkinan yang akan ditanyakan juga project yang susah. Gitu. Kenapa harus diaudit? Karena kita akan dimintai pertanggungjawabannya oleh si auditor ini. Auditor ditugaskan oleh perusahaan, kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan contoh progress report ya, progress report, QC report. QC report itu pasti bakal ditanya tuh, maksudnya ini kenapa DO gitu, ini kenapa verifikasi kayak gitu-gitu, kenapa jumlah data yang diproses DP beda sama yang QC report final keluar gitu. Itu semua harus ada jawabannya. Pun semisal kayak case-nya Mushroom itu, kalau misalkan tidak cocok atau tidak sesuai jumlah final datanya yang oke, itu harus ada evidence-nya. Kenapa? Kayak gitu. Ya. Jadi di sini mungkin saya akan sedikit menjelaskan tentang administrasinya atau cara ya bahasa entengnya namain file lah gitu ya. Oke. Udah kelihatan semua layarnya? Oke. Ini adalah project-project yang kita pegang, termasuk ada DP. Ini dari saya sih ini jujur ini masih berantakan ya. Masih berantakan sekali. Tidak ada project yang tidak berantakan di sini. Ini berantakan semua. Kalau misalkan ada yang rapi, bersih, itu udah saya taruh di server. Saya mau ambil contoh DP ya, project DP. Di sini ada project DP nih. Ada Nika, wave 1, Nika wave 2, dan sekarang Nika masih jalan. Nah, oke, dari depan dulu ya, dari depan. Kalau misalkan untuk namain sebuah folder project, itu biasanya depannya itu adalah nomor projectnya. Kayak di sini 22 artinya tahun 2022, 021561 01 strip nama projectnya. Tidak usah pakai P titik Nika, tidak usah. Kadang ada kan project yang depannya P titik apa, P Jasmine, P Sunshine gitu kan. Itu sebenarnya nggak perlu. Jadi langsung ke nama projectnya.
Kalau misalkan dia tracking, ditambahin aja. Misal W1, W2, W3, kayak gitu-gitu. Oke. Nah, ini adalah dalamannya. Jadi dalam sebuah folder project ini harus ada 3 folder. Kalau di sini kan itu kan ini khusus DP ya, khusus DP. Nah, nanti untuk QC nanti di sini adalah ada 3 folder. Di sini ada folder, nanti ini folder QC, ini KN dan ini SEN. Bisa ditebak nggak isinya bakal apa aja? KN isinya apa, SEN isinya apa, QC isinya apa? Oke. Nah, untuk di QC sendiri nanti folder DP ini kan kita nanti akan kasih nama QC ya, QC. Nah, di dalam folder QC ini nanti kalian bisa isi proses-proses QC yang lagi berlangsung, entah video, entah rekaman, entah gambar gitu. Ini bisa di folder QC. Nah, untuk KN adalah materialnya. Isi material, backcheck, hidden recording, kuesioner, PCC, atau segala macam. Dan untuk di file send-nya, itu nanti ada LK. Ada LK, ada NWB, ada progress report, ada QC report. Gitu-gitu ya. Ini kalau di sini bisa dilihat kalau di DP file-filenya, jadi penamaannya harus benar-benar rapi. Gitu. Nah, untuk penamaan file, jadi kalau di kita kan biasanya ada LK ya. Nah, kalau untuk LK berarti kan tinggal nama project-nya di depannya, terus nama project, nomor project, habis itu nama project, strip, habis itu LK, bla bla bla, V berapa. Bla bla bla, progress report, V berapa. Bla bla bla, NWB, V berapa. Kayak gitu-gitu. Nah, di belakang V-nya itu, di belakang versinya, seharusnya sudah tidak ada lagi penamaan lain. Karena biasanya kalau dari PM atau CS kan ada tuh V1 translated. Ya, V1 apalagi biasanya. Feedback, V1 feedback, V1 CS, V1 PMT, V1 titik 11, V1 titik 12. Harusnya itu bilangan bulat. V1, V2, V3, V4 gitu. Kalaupun emang sehari itu ada banyak versi, progress report atau QC report, itu kalau bisa ditaruh di depannya itu, misal nomor project, nama project, habis itu QC report, tanggalnya. Misal 2024 bulan 2 tanggal 7. Habis itu V1. Nanti tinggal diganti tuh V1, V2, V3, besok V-nya baru lagi V1. Kayak gitu-gitu. Ya. Ya, sampai di sini ada yang mau ditanyain nggak terkait ini? Sebenarnya nih ya, sebenarnya itu nggak boleh. Jadi di bawah folder QC, Send, KN itu sebenarnya nggak boleh. Di DB pun nggak boleh. Tapi untuk di QC kayaknya sih untuk sekarang ini masih sah-sah aja sih. Yang penting mah itu aja lah dulu. Apa sih namanya? Nama folder, nama file, sama 3 folder yang itu tuh. QC, KN, sama Send. Jadi yang penting mah dari saya sendiri yang penting itu aja dulu deh. Nggak maksudnya biar nggak apa sih ya. Nggak mungkin juga kan, maksudnya langsung rapi brek gitu aja nggak mungkin gitu. Jadi ya perlahan-lahan aja paling. Intinya sih kayak gitu. Terus juga sama backcheck sama silent recording ya. Eh apa ya? Saya tidak memberatkan untuk dibikin Word-nya ya. Tidak dibikin Word-nya kayak yang tadi.
Kalau mau dibikin Excel-nya nggak apa-apa. Gitu, udah pernah lihat Excel-nya? Jadi Excel silent recording kan bisa Excel sheet 1 silent recording nomor pertanyaan sama pertanyaannya kan. Nah, kalau bikin Word-nya ribet buat back check, bisa langsung di Excel-nya gitu. Jadi ada sheet silent recording, ada sheet back check. Nah, sheet back check nanti isinya mirip-mirip sama silent recording bentukannya. Pertanyaannya pasti ada yang beda kan. Kayak gitu. Oke, saya matiin dulu nih share screen-nya. Share screen-nya saya matiin dulu. Oke, jadi untuk project untuk folder QC itu nanti adalah isinya proses-proses QC, istilahnya dapurnya ada di situ. Untuk QN itu adalah materialnya, dan sebenarnya ada satu lagi, dia itu email. Email itu sebagai evidence kalau misalkan ditanyain, mana nih katanya udah final gitu. Nah tinggal kasih unjuk aja ini emailnya gitu. Jadi sebenarnya emailnya harus di save juga. Di QN ya, di QN. QN itu material. Terus juga untuk yang file-file yang versi final, entah itu NWB progress report atau QC report, itu di belakangnya dikasih VF. Misal QC report bla 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 versi 10, belakangnya spasi VF. VF artinya versi final. Ya. Nah, jadi di folder send itu ada NWB progress report sama QC system sama nggak? Tapi ada progress ya kan di depan. Ya, berarti intinya yang kita save itu. Yang kita save itu versi finalnya juga. Ya, apa ya? Kalau dari saya sih paling gini. Biasanya dari orang Hong Kong itu dia nggak ngecek yang setiap versinya. Yang dia cek biasanya versi finalnya. Gitu. Jadi seandainya teman-teman mungkin merasa apa ya, oh kayaknya banyak banget nih gitu kan. Di save aja yang versi finalnya gitu. Dan kalau misalkan misal ya projectnya susah, panjang, kita nggak sempat nge-save, di save versi finalnya. Habis itu untuk yang kelihatannya bakal ada masalah itu di apa ya, di emailnya disimpan aja gitu. Jadi ketika ditanyakan nanti bisa ngejawab gitu sih. Ya, itu jadi sebenarnya nggak bisa kayak gitu. Jadi tetap harus ada yang kayak dibilang Mas Rum itu dari Azharnya bikin email Mbak Nadia ini adalah minta tolong kisi difinalkan. Oke not oke harus final hari ini gitu. Nah ya udah dirimu nggak ada yang perlu dirubah dari kisi finalnya, cuma as discuss ini kisi final kayak gitu. Kalau udah lama gitu berarti dirimu email, Dear Mas Asar, ini adalah kisi final seperti yang diskusi sebelumnya. Confirm ya gitu. Nanti dirimu minta Azhar email balas confirm gitu. Gimana? Jawab tidak cukup.
Iya, jadi kalau bisa enggak gini, kalau udah ketemu orang Hong Kong tuh pasti wah keringat panas dingin, asli. Bahasa Jawa, enggak. Enggak pakai bahasa Hong Kong. Biasa bahasa Hong Kong, bahasa Inggris. Biasanya ada yang nemenin, biasanya ada yang nemenin. Biasanya ada yang nemenin. Entah, ah? Kalau saya selama berapa udah 5 tahun terakhir ini yang nemenin si Sarmila, kenal Sarmila, yang nemenin Mbak Tanzil gitu. Jadi posisi saya pada saat di audit, pada saat online ataupun face to face, karena saya juga pernah face to face langsung sama orang Hong Kongnya, itu yang komunikasi itu yaitu Sarmila Mbak Tanzil in English. Posisi saya adalah misalnya si orang Hong Kong nanya ini gitu. Terus ya udah nanti Mbak Tanzil jadi sebagai komunikator. Tuh, nanti saya tinggal ngasih unjuk ini Mbak filenya gitu. Ini evidence-nya. Ini cara ngerjainnya. Karena kadang si orang Hong Kong iseng juga tuh nanya, maksudnya ini kok bisa kayak gini ngerjainnya gimana ya? Gitu. Gitu. Kalau misalkan di kalau misalkan di DP mungkin nggak terlalu berat ya karena orang Hong Kongnya sendiri tidak mengerti scripting ataupun QPS. Cuma kalau untuk field dan QC itu bakal PR banget, apalagi soal duit. Gitu. Itu pasti bakal ditanya-tanya sampai ke bon-bonnya juga. Gitu. Biasanya dari QC internal tuh udah nentuin. Oh nih gue pengen ini nih ngaudit project ini nih. Satu project misal nih apa ya project LB Total Bar. Nanti LB Total Bar itu QC-nya kena, field-nya kena, CS-nya kena, PM, jadi semuanya kena gitu. Nanti jadi iya, jadi diambil itu per project kayak gitu. Nah, nah itu makanya biasanya yang diambil yang gampang. Biasanya yang diambil gampang, nggak susah dan bukan tracking biasanya. Cuma tidak menutup kemungkinan karena waktu itu pernah ada juga case gini, si auditornya nggak puas nih sama hasil audit. Pokoknya udah mentok banget deh, udah mentok banget itu. Akhirnya gue mau dong satu project lagi, gue audit sini. Akhirnya project yang nggak diduga-duga tracking tuh, gitu. Nah itu apa ya, berbahaya banget. Intinya sih kayak gitu. Pasti bakal dibantu sih, maksudnya dari entah mungkin kalau saya nggak tahu ya maksudnya ini yang bakal maju di QC itu siapa nanti. Pasti bakal dibantu, gitu. Pasti bakal dibantu. Maksudnya mungkin kalau misalkan di sini kenal Sarmila ya, dia itu wah nggak enak banget deh pokoknya. Tapi pada saat audit itu ngebantu banget. Orang India udah nggak ada sih. Orang India yang kerja di sini. Orang India yang kerja di sini. Iya, tapi udah nggak ada, udah cabut. Iya, kayak gitu. Mungkin ada yang ditanyakan lagi buat administrasi ini. Mas mau nanya Mas. Ya. Kalau yang tadi yang project yang mau diaudit itu biasanya kita diinfoin nggak project mana yang mau diaudit? Iya, diinfoin. Langsung. Diinfoin. Jadi makanya emang ada internal dulu supaya ya istilahnya kalau preparation ya. iya kayak buat latihan gitu. Kalau di DP biasanya internal gini ya. Oh, jadi kalau yang di audit di internal itu kayak latihan buat ngadepin eksternal apa gimana tuh? Apa emang beneran di audit juga apa gimana? Beneran di audit. Cuma kalau saya mikirnya kayak itu kayaknya latihan sih. Oh. Jadi biasanya kalau di DP itu kan misal ya Mas Akik datang duduk sebelah kita. Tadi nanya, ini tabulasi ya. Bedanya scoring sama weighting apa ya? Kayak gitu-gitu. Itu kalau DP kan. Nah, itu kalau DP. kita beda lagi mungkin ya. Kalau QC, nah itu saya nggak tahu. Kalau QC apa? Oh, kisi-kisinya Mas. Hah? Kisi-kisinya Mas. Nggak tahu. Nah, tapi
Audit itu per tahun apa gimana? Iya, per tahun. Setahun sekali. Bulan apa biasanya? Akhir tahun, awal tahun. Kalau yang akhir tahun kayaknya udah deh kemarin, baru kayaknya. Baru deh. Jadi mungkin nanti ada lagi akhir tahun ya. Awal tahun udah. Sekarang udah berarti enggak? Guys, kabur guys. Nggak Izin tahu. guys. Tanggalnya. Kayak gue mau izin. Ya, pasti dibantu. Gue kepikiran nanti kalau ini yang clear kayak gitu-gitu yang project placement tuh. Nah, Ribet itu. kan Ya, makanya sebelum kejadian dan terpilih, ini saya ngasih tahu. Gitu ya. Are you ready? Tapi bisa diwakilin ya? Bisa. Nanti yang susah yang atasannya yang susah. Astagfirullahaladzim, belum apa-apa sama gua lu. Ya, Karena nggak ngerti kan? ya kan yang ngerti proyeknya secara mendalam kan case-nya masing-masing, bukan atasannya. Jadi bisa diganti atasannya, cuma kan atasannya harus ngerti. Jadi harus dulu tetap kita nanya kan? Betul, adanya. Itu boleh sama Mas Yuda aja ya. Hore. Pak Yuda. paling Pak. gaji 1 bulan Mas kita aja. Lumayan tuh. Itu wajib itu sih, wajib PIC sih sebenarnya. Cuma nggak tahu lah nanti. Apa sih kan tinggal izinnya nggak? Nggak tahu, belum tahu. Saya belum tahu. Terus Body lotion stay on. Masih lama. Bukan 3 bulannya belum tahu. Masih dilanjut banget. aduh lupa tadi mau nyampein apa lagi, satu lagi ya. Aduh lupa. Satu lagi apa ya, satu lagi. Oh ya, tadi untuk folder send isinya apa aja? Di report, NWB, progress report, case system, LK ya. Oke. Apa lagi? Saya mau nyampein apa lagi tadi ya? Ya udah deh, buat sekarang itu aja dulu. Mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau ada yang ditanyakan bisa langsung ke saya. Kayaknya nggak ada pertanyaan lagi ya. Ya, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.